Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Natasha Egalina Marbun dengan NIM 122450024. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 6 dari praktikum komputasi statistik. Nah, yang pertama di sini kita akan mendefinisikan fungsi terlebih dahulu. Dalam bahasa R, untuk mendefinisikan fungsi kita menggunakan function, menggunakan nama variabel function, lalu buka kurung dan tutup kurung. Nah, pertama kita akan mencoba mendefinisikan fungsi untuk menghitung luas sebuah lingkaran. Nah, di sini kita buat dulu variabel bernama luas lingkaran, lalu function di dalamnya ada pi dan r. Pi ini adalah nilai pi 3,14 dan r ini di sini sebagai jari-jari. Nah, lalu kita buat fungsinya. Luas lingkaran L sama dengan pi kali R kuadrat, seperti rumus luas lingkaran yang biasa kita dengar. Lalu kita return L. Lalu kita em, isi pi dan R, nilai pi dan R tadi di bawahnya. Luas lingkaran 3,14 lalu 9. Nah, ini akan menghasilkan luas lingkaran sebesar 254,34 dengan nilai pi 3,14 dan jari-jari sebesar 9. Selanjutnya kita akan mencoba mendefinisikan fungsi untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, di sini kita masukkan dulu function P sama dengan 5 dan L sama dengan 18. P di sini sebagai panjang persegi panjang dan L sama dengan 18 sebagai lebar dari persegi panjangnya. Lalu kita eh, return P kali L. Di sini P udah didefinisikan sebagai 5 dan L sudah didefinisikan sebagai 18. Berarti sama aja kita ingin menghitung 5 kali 18. Lalu kita panggil luas persegi panjang, buka kurung, tutup kurung. Nah, ini akan menghasilkan luas persegi sebesar 90 dengan panjang 5 dan lebar 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi rekursif dan objek kelas S3. Jadi, yang pertama itu ada factorial function. Nah, di factorial function itu kita definisiin sebuah fungsi yang bernama faktorial. Terus kita yang terima satu parameter yaitu n. Terus fungsi ini digunakan untuk menghitung faktor dari angka n secara rekursif. Nah, untuk yang if sendiri ini kita basis case atau kondisi dasar dari rekursi faktorial dari nol didefinisikan sebagai satu. Terus return jika n bernilai nol, fungsi akan mengembalikan nilai satu. Nah, nilai ini diberikan karena faktorial dari nol adalah satu, yaitu definisi matematisnya adalah nol angka seru sama dengan satu. Nah, selanjutnya itu return di kasus rekursif. Return n bintang faktorial n min satu ini kita jika n bukan nol, maka fungsi akan mengalihkan n dengan hasil dari faktorial n kurang satu. Jadi proses ini berlanjut dengan memanggil fungsi faktorial dengan nilai n yang berkurang satu setiap kali sampai mencapai nol, di mana kondisi dasar atau basis akan dikembalikan yaitu satu. Misalnya faktorial 3 perhitungannya adalah 3 kali 2 kali satu dengan 6 misalnya. Nah, di sini kita memakai faktorial 7. Jadi, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu. Nah, hasilnya itu 5040. Nah, untuk objek S3-nya, di sini ada mahasiswa ITERA. Kita definisikan fungsinya sebagai MHS underscore ITERA yang terima dua parameter yaitu nama dan umur. Terus kita buat list MHS-nya dengan dua elemen yaitu nama dan umur yang akan disimpan sebagai atribut objek. Terus pada kelas dalam forum MHS ini kita tetapin objek MHS sebagai mahasiswa sehingga objek ini menjadi objek S3 dengan kelas mahasiswa.
Terus di return MHS ini kita ngembalin objek MHS sebagai hasil dari fungsi MHS itera. Terus yang kelima ini kita print mahasiswa. Nah, kita definisikan metode printnya khusus untuk objek dengan kelas mahasiswa. Terus fungsi ini dipanggil otomatis ketika kita mencoba mencetak objek, yaitu mahasiswa. Terus CAT ini kita ngeprint nama objek dari P dengan atribut P dolar nama. Sama umur juga sama. Nah, terus MHS1. MHS1 ini kita buat objek dengan menggunakan fungsi mahasiswa itera, MHS underscore itera, dengan nilai yaitu nama sama dengan Alis dan umur sama dengan 30. Nah, selanjutnya itu kita print MHS1-nya, kita print objek MHS1 menggunakan metode print.mahasiswa, sehingga outputnya adalah nama Alis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu kelas S4. Kelas S4 digunakan untuk mengatasi masalah dalam kelas S3 dengan sistem objek lebih formal. Setiap objek didefinisikan secara formal dalam suatu kelas. Di baris pertama, kita akan membuat kelas baru yang diberi nama dosen. Kelas ini memiliki atribut disebut sebagai slot dalam terminologi S4. Nama bertipe karakter, umur bertipe numerik. Dengan set class adalah fungsi yang mendefinisikan kelas dalam sistem OOP berbasis S4DR. Pada baris selanjutnya, di sini membuat objek baru bernama dosen1 dari kelas dosen. Dengan neo adalah fungsi yang digunakan untuk membuat interface dari kelas S4DR. Saat membuat objek dosen1, kita mengisi atribut nama dengan nilai Alexis dan umur dengan nilai 30. Selanjutnya di sini terdapat set method yang dimana fungsi untuk mendefinisikan metode atau fungsi yang akan dijalankan pada objek dari kelas tertentu. Metode show adalah metode bawaan untuk menampilkan representasi objek. Dengan mendefinisikan show, kita akan mengatur bagaimana informasi objek dosen akan ditampilkan ketika objek dipanggil dari konsol. Objek add nama dan objek add umur adalah cara untuk mengakses slot pada objek S4DR. Add adalah operator yang digunakan untuk mengakses slot dari objek S4. Metode ini menampilkan teks dengan nama dan umur dosen. Saat kita memanggil dosen1, R secara otomatis akan menjalankan metode show yang sudah kita definisikan untuk kelas dosen. Maka output yang ditampilkan adalah nama Alexis, umur 30. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini dengan NIM 121450079 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan di bagian kelas R6. R6 sendiri adalah sistem OOP modern DR yang mendukung enkapsulasi, pewarisan, dan metode dengan sintaks yang mirip dengan bahasa pemrograman lain seperti Python. Berikut adalah contoh code-nya. Yang pertama adalah mendefinisikan kelas R6. Peserta di sini mendefinisikan kelas R6 dengan nama peserta. Lalu code R6 class adalah fungsi dari library R6 yang digunakan untuk membuat class. Lalu public list ini untuk mendefinisikan anggota dan metode kelas yang diakses secara langsung di luar kelas. Yang selanjutnya nama dan umur sama dengan 0 ini adalah untuk mendefinisikan atribut atau properti nama dan umur dalam kelas masing-masing dengan nilai awal yaitu 0. Selanjutnya, code ini digunakan untuk konstruktor kelas. Konstruktor ini menerima dua parameter, yaitu nama dan umur, dan digunakan untuk menginisialisasi atribut nama dan umur ketika objek dari kelas peserta dibuat. Code ini digunakan untuk menetapkan nilai parameter tersebut ke atribut class. Yang selanjutnya adalah code ini digunakan untuk ada metode yang
digunakan untuk mencetak atribut nama dan umur. Fungsi get digunakan untuk menampilkan teks di konsol dengan self $nama dan self $umur merujuk ke nilai atribut dalam objek. Yang selanjutnya membuat objek dari kelas R6. Code ini digunakan untuk membuat objek baru dari kelas peserta dengan memanggil konstruktor uh, initialize objek baru bernama peserta 1 dengan nama diatur menjadi Alice dan umur diatur menjadi 72. Yang selanjutnya adalah menggunakan metode print. Di sini kita memanggil metode print pada objek peserta 1. Metode ini menampilkan atribut nama dan umur objek tersebut. Yang selanjutnya adalah mengubah atribut. Peserta 1 $umur 27 ini mengubah nilai atribut umur dari 72 menjadi 27, lalu peserta 1 $print ini digunakan untuk memanggil kembali metode print untuk mencetak nilai atribut setelah perubahan, dan outputnya akan menjadi seperti berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 11 kelas RA. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.